Saya dalam menyelesaikan tugas BIMTEK online gelombang 37 Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan materi Laboratorium Kimia 2 Virtual Laboratorium dalam tugas 4B Digital Lab Kimia oleh Katarina M. Lebuan SSI, nomor peserta 37048. Saya dari SMA SK Alvarez Paga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di tahun 2023. Selanjutnya kita akan masuk ke virtual lab. Nah, di sini virtual lab-nya sudah saya install dengan tulisan VLab. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Kita klik virtual lab-nya ini yang sudah terinstall aplikasi Iridium Chemistry Lab. Nah, ini adalah aplikasi hasil instalasi aplikasi Iridium Chemistry Lab-nya. Sekarang selanjutnya kita akan mulai melakukan praktikumnya. Oke, di sini sudah tampil seperti ini. Nah, ini aplikasi Iridium Chemistry Lab. Sekarang kita mulai melakukan praktikum, yaitu praktikum untuk membuat larutan NaCl 0,1 N sebanyak 100 ml. Nah, sekarang terlebih dahulu kita menyiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya. Baik, yang pertama kita menyiapkan dulu Aquades. Nanti Aquades ini yang akan kita isi sebanyak 100 ml. Kemudian yang kedua kita akan siapkan NaCl. NaCl ini sebanyak 0,585 gram. Ini adalah NaCl padat. Kemudian yang berikut kita menyiapkan alat. Yang pertama beker gelas yang ukuran 250 ml. Kemudian alat yang kedua yaitu pipet tetes yang ukurannya 25 ml. Kemudian yang ketiga adalah labu ukur yang ukurannya 100 ml. Lalu alat yang berikut yaitu kaca arloji untuk menimbang bahan NaCl, untuk meletakkan bahan NaCl untuk ditimbang. Kemudian yang berikut neraca atau timbangan untuk meletakkan kaca arloji untuk menimbang NaCl yang padat. Baik, ini adalah bahan dan alat yang sudah disiapkan. Yang berikut kita lanjut ke langkah kerja. Baik, kita timbang dulu NaCl yang sudah kita lakukan perhitungannya untuk bisa menghasilkan 0,1 N. Nah, untuk bisa menghasilkan 0,1 N ini kita dari hasil perhitungannya menghasilkan kita membutuhkan NaCl sebanyak 0,585. Nah, di sini kita letakkan dulu neraca atau timbangannya. Kemudian kita meletakkan kaca arloji di atas neraca atau timbangannya. Pastikan harus muncul tanda plus yang berwarna hijau sehingga kedua alat ini menyatu. Oke. Nah, sekarang kita klik dulu di tulisan tare ini sehingga menjadi 0 dulu, sehingga timbangan ini menjadi 0, sehingga sebentar kita tinggal masukkan angkanya.
Lalu setelah kita letakkan kaca arloji di atas timbangan dan timbangannya dalam angka 0, selanjutnya kita mengambil NaCl padat untuk kita tuangkan ke atas kaca arloji supaya untuk ditimbang. Nah, di sini pastikan harus muncul tanda plus yang berwarna hijau sehingga menyatu dan perhitungannya tepat atau sesuai. Oke, setelah posisi kita menuangkan NaCl padat ke dalam kaca arloji, selanjutnya kita menulis angka yang mau ditimbang tadi, sehingga tertuang atau tertulis di timbangannya itu sesuai dengan angka yang sudah kita hitung. Hasil yang sudah kita hitung yaitu 0,585 gram. Ya, NaCl sebanyak 0,585 gram. Kita ketik di bagian bawah ini, lalu kita kita klik di tulisan pour. Pour ini artinya menuang, ya, menuang NaCl ke kaca arloji sebanyak 0,585 gram. Oke, kita klik pour. Oke. Nah, di sini NaCl sebanyak 0,585 gram sudah terisi di kaca arloji. Jadi di kaca arloji ini sudah terisi NaCl 0,585 gram. Ini kita pindahkan lagi ke sebelah. Kemudian kaca arloji ini juga kita pindahkan. Nah, di kaca arloji ini sudah terisi NaCl sebanyak 0,585 gram. Ketika kita klik kaca arloji ini, maka di sebelah ini akan tertulis name-nya dari nama alat ini, kemudian volumenya, kemudian di sini sudah muncul tulisan-tulisan di bagian ini, ya, Na plus-nya dan Cl-nya. Oke. Selanjutnya, sekarang setelah NaCl sudah kita timbang dan sudah ada di kaca arloji ini, selanjutnya kita menyiapkan air atau aquades. Di sini kita tarik atau kita letakkan beker gelas ini dekat ke aquades atau air, kemudian kita mendekatkan aquades ini ke beker gelas sehingga sampai dengan terbentuk tanda plus yang berwarna hijau. Ini sudah airnya nanti sudah tertuang ke dalam beker gelas ini. Nah, setelah seperti itu, kita menulis angka berapa mililiter air yang harus kita tuang ke dalam beker gelas. Nah, di sini air yang kita perlukan, yang kita tuang ke dalam beker gelas, yaitu sebanyak 50 mililiter. Maka kita ketik di bagian bawah ini 50, angka 50, lalu kita klik pour. Kita klik pour, yaitu di mana kita menuang air ke dalam beker gelas sebanyak 50 ml. Oke. Nah, sekarang beker gelas ini kita tarik, kita letakkan ke bagian bawah. Ketika kita klik di sini tertulis beker 250 ml dan berisi air sebanyak 50 ml. Nah, sekarang selanjutnya ke dalam beker gelas ini kita akan menuang NaCl padat tadi sebanyak 0,585 gram. Oke, kita tarik beker gelas ini, kita tuangkan atau dekatkan, bukan beker gelas tetapi kaca arloji. Nah, kaca arloji yang sudah berisi NaCl, kita tarik dan kita letakkan dekat beker gelas, artinya di sini kita menuang NaCl padat tadi ke dalam beker gelas. Nah, kita menuang NaCl tadi sebanyak 0,585 gram. Nah, kita ketik, masukkan angka itu di bagian bawah ini, 0,585. Nah, kemudian kita klik pour, tulisan pour ini, sehingga NaCl tercampur dengan air tadi sebanyak NaCl sebanyak 0,585 tertuang dan tercampur dengan air sebanyak 50 ml. Kita klik pour.
Oke, kalau kita sudah klik pour, maka NaCl 0,585 gram sudah tercampur dengan air sebanyak 50 ml. Baik, kita letakkan kaca arloji di sebelah sini. Oke, nah di kaca arloji ini sudah kosong ya. Ketika kita klik kaca arlojinya, nah ini sudah 0 ya. Nah, sekarang kalau kita klik di beker gelas, maka di sini 250 ml beker gelas terdapat 50 ml air dan di dalamnya sudah terdapat NaCl ya. Sudah tertulis di sini di bagian angka ini. Ya. Nah, sekarang kita membutuhkan alat yaitu labu ukur dengan volume 100 ml. Nah, kita letakkan labu ukur di sini. Kemudian kita menuangkan larutan NaCl tadi ke dalam labu ukur ini. Nah, sekarang kita ambil beker gelas yang berisi larutan NaCl tadi, kita tuang ke dalam labu ukur 100 ml dengan volume 100 ml. Kita tuang, pastikan harus tanda plus berwarna hijau muncul seperti ini baru kita lepas. Oke. Nah, sekarang yang kita tuang di sini adalah 50 ml tadi ya. Kita tetap tulis 50, angka 50. Oke, kemudian kita klik tulisan pour sehingga larutan itu tertuang ke dalam labu ukur ini. Sekarang kita pindahkan lagi beker gelas ini ke posisi semula tadi. Nah, di beker gelas ini sudah kosong. Kita klik. Nah, beker gelas, nah ini volumenya sudah 0, sudah kosong ya. Nah, ketika kita klik di labu ukur ini, maka akan muncullah seperti ini. Labu ukur 100 ml berisi 50 ml larutan tadi, ya. Nah, sekarang di sini sudah ada tulisan, ada angka-angka penambahan ya. Kemudian di sini di labu ukur ini sudah berisi 50 ml larutan NaCl tadi ya. Sudah berisi larutan NaCl tadi. Nah, ini kan baru 50 ml. Kita kan harus membuat larutan NaCl 0,1 N sebanyak 100 ml. Maka beker gelas yang sudah kosong ini kita dekatkan lagi ke Aquades, ke air ini. Kemudian kita tarik Aquades atau air ini ke beker gelas sampai tanda plus warna hijau. Terlepas, lalu kita klik di sini, kita tulis angka 50, tambah 50 ml lagi Aquades. Lalu kita klik tulisan pour. Nah, di sini Aquades sudah terisi ke beker gelas sebanyak 50 ml. Sekarang kita klik beker gelas, maka di sini volumenya 50 ml ya. Nah, sekarang ke dalam gelas atau labu ukur ini, ke dalam labu ukur ini kita harus mengisi lagi Aquades atau air sebanyak 50 ml sehingga menghasilkan larutan NaCl 100 ml. Oke, kita menggunakan pipet. Kita menarik pipet ini menuju ke beker gelas. Pipet ini dengan ukuran 25 ml. Kita isi ke labu ukur ini secara perlahan-lahan ya. Jadi 25 kemudian tambah lagi 25 karena tadi di sini di labu ukur ini sudah 50 ml. Oke, kita mengambil air tadi sebanyak 25 menggunakan pipet ukur 25 ml. Nah, di sini karena kita mengambil 25, maka kita menulis angka 25. Oke. Nah, tadi kita kliknya pour karena menuang. Sekarang mengambil atau menyedot, maka kita kliknya di tulisan ini, withdraw. Withdraw. Nah, di withdraw sehingga kita mengambil atau menyedot air dari gelas beker sebanyak 25 ml menggunakan pipet tetes ini. Sekarang kita geser pipet tetes yang sudah berisi air 25 ml ke labu ukur. Kita taruh di sini, pastikan tanda plus berwarna hijau sehingga air ini tertuang ke dalam gelas ukur. Jadi air di sini sudah kita tambahkan lagi 25 ml.
Oke, sekarang kita pindahkan lagi. Kita tuang ke sini, maka kita harus ketik lagi 25 karena kita menuang. Nah, ketik lagi angka 25 ml air yang kita tuang ke labu ukur ini, kita klik pour karena kita menuang air dari pipet ke labu ukur. Kita klik pour. Oke. Setelah kita klik pour, maka di pipet tetes ini sudah kosong, tidak ada air lagi. Sedangkan di labu ukur volumenya sudah bertambah, volume larutan bertambah. Sekarang kita pindahkan lagi pipet ini ke gelas beker. Pastikan di tanda plus warna hijau harus menyatu dengan gelas beker. Oke. Baik, sekarang kita mengambil lagi 25 ml air dari beker gelas. Kita ketik 25, lalu kita klik withdraw untuk mengambil atau menyedot airnya sebanyak 25 ml. Lalu kita tarik dan kita tuang atau isi ke labu ukur. Nah, ini kita menuang, maka kita klik lagi 25 karena kita menuang air sebanyak 25 ml. Nah, sekarang kita klik pour karena menuang dari pipet tetes ke labu, ya. Oke. Nah, sekarang pipet tetes kita kembalikan lagi ke posisi semula. Di pipet tetes sudah kosong, tidak ada air, dan di pipet tetes kosong 0 ml. Sini tertulis volume 0 ml. Di beker gelas juga 0. Di kaca arloji juga kosong, ya. Sekarang kita klik di labu ukur. Nah, di sini tertulis volume 100 ml. Nah, inilah hasilnya. Taruh sendiri di sini. Inilah hasilnya membuat larutan NaCl 0,1 N sebanyak 100 ml. Demikian praktikum membuat larutan NaCl 0,1 N sebanyak 100 ml. Sekian dan terima kasih.